Halo, perkenalkan saya Wulan Mantiri, Web Engineer Intern di PT Traveloka Indonesia untuk periode Maret sampai Juli 2022. Agenda presentasi saya akan dimulai dengan pencarian dan profil tempat MKM, lalu saya akan menjelaskan deskripsi dan hasil pekerjaan serta analisisnya terhadap perkuliahan saya, lalu saya akan akhiri presentasi ini dengan kesimpulan dan saran. Proses pencarian NKM saya dimulai pada tanggal 3 Januari, di mana saya mendaftar melalui laman Kampus Merdeka. Setelah melakukan coding test dan wawancara, saya mendapat offer secara verbal, di mana saya menerimanya pada tanggal 28 Januari sebagai Web Engineer Intern di Traveloka. PT Traveloka Indonesia atau Traveloka ini sendiri adalah sebuah perusahaan teknologi berbasis lifestyle super app yang menyediakan layanan berupa transportasi, akomodasi, aktivitas dan gaya hidup, serta keuangan. Saya ditempatkan di divisi Eats yang bertanggung jawab atas pembangunan ekosistem B2B dan V2C untuk fitur Traveloka Eats. Secara spesifik, saya ditempatkan pada Eats Delivery Front-End Team yang mengurus pembangunan aplikasi mobile B2B untuk mitra kurir. Struktur divisi secara lengkap dapat dilihat pada diagram di sebelah kanan. Latar belakang pekerjaan saya ada terbagi atas dua bagian, yakni komponen testing automation dan tech improvement. Untuk komponen testing automation, hal ini perlu dilakukan karena ditemukan bahwa rilis aplikasi itu sering tertunda karena proses regression testing yang lama. Sekarang regression testing masih dilakukan secara manual oleh tim QA yang memakan waktu, effort yang besar, dan rawan atas kesalahan manusia. Tidak hanya itu, terdapat banyak repetisi terhadap tes karena setiap perubahan maupun fitur baru harus disertai dengan testing pada setiap fitur yang ada, baik yang diubah maupun tidak. Sedangkan untuk tech improvement, sebelumnya tim saya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun fitur dan menyelesaikan tech improvement sekaligus. Alhasil, tech improvement sekarang sudah berakumulasi dan masih akan bertambah banyak seiring pengembangan fitur. Untuk itu, hal yang akan saya lakukan untuk komponen testing automation terbagi atas 4 tahap, yakni melakukan setup UI test environment, lalu saya akan membuat unit test untuk modul yang merupakan bottlenecks pada regression testing. Saya juga akan melakukan automation untuk pengecekan unit test dan mengintegrasikan hasil unit testnya pada test rails, yang merupakan platform regression testing di Traveloka. Sementara untuk tech improvement, saya akan memperbaiki bugs pada Android versi lama yang berada di bawah 6. Saya juga akan migrasi navigasi untuk menjadi React Navigation Hooks dan melakukan refactoring terhadap class components untuk menjadi functional components. Hasil komponen testing automation saya sejauh ini adalah saya telah melakukan setup seperti terlihat pada struktur directory di sebelah kiri, dan saya telah menambahkan unit test dan CI/CD pipeline-nya seperti yang terlihat pada gambar konsol di sebelah kanan. Terdapat dua unit test pipeline, yaitu unit test Dove dan unit test Dove UI, yang merupakan unit testing untuk utilities dan components. Untuk tech improvement, saya telah menyelesaikan migrasi navigasi dan mulai menyicil refactoring perlahan-lahan, seperti pada contoh pull request di sebelah kiri. Saya juga telah memisahkan hampir semua bug fixing untuk Android versi lama seperti terlihat pada contoh Jira Task di sebelah kanan. Metodologi yang digunakan tim saya adalah Agile Development yang menyerupai kerangka Scrum dengan product release per bulan. Teknologi yang digunakan adalah Android Studio dengan React Native, dengan bahasa pemrograman TypeScript dan Git sebagai source control management. Untuk dokumentasi, komunikasi, dan yang lain-lain, kami menggunakan Jira, Confluence, Slack, dan Google Workspace.
Kendala yang saya hadapi sejauh ini adalah yang pertama, saya tidak dapat membuat emulator untuk Android versi lama pada laptop kerja yang merupakan macOS dengan Apple chip. Untuk yang kedua, saya tidak dapat mereproduce bugs untuk push notification. Dan yang ketiga, fitur yang saya kembangkan memerlukan hash string aplikasi yang masih tidak diketahui. Cara saya menanganinya adalah, yang pertama, saya membuat emulatornya pada laptop saya sendiri yang menggunakan Windows Operating System dengan Intel chip. Untuk reproduce bug, saya berkolaborasi dengan engineer lain yang dapat menerima push notification. Dan untuk fitur yang ketiga, saya melakukan reset hampir 1 minggu untuk mengetahui cara menghitung hash string, yang tentunya saya lakukan task lain secara paralel. Saya menemukan 4 mata kuliah yang relevan pada program magang saya kali ini, yakni perencanaan dan pengembangan web, pemrograman fungsional, pemrograman lanjut, dan proyek perangkat lunak. Di sini saya mempelajari pengembangan aplikasi secara general, testing, clean code, dan CI/CD. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, saya belajar lebih dalam mengenai pembangunan aplikasi mobile dan komponen testing secara efektif. Saya juga dapat meningkatkan kemampuan saya untuk bekerja secara mandiri dan efisien, serta berkolaborasi dalam tim. Penilaian saya sejauh ini terhadap Traveloka adalah lingkungan yang suportif, dan saya terbuka untuk bertanya apa saja kepada siapa saja. Untuk saran kepada pelaksana MKM selanjutnya, jangan ragu untuk meminta lebih banyak task. Untuk Traveloka, alangkah baiknya apabila kita dapat lebih menanamkan budaya code review, dan untuk tim, untuk memperkenalkan intern kepada tim yang lebih luas. Sementara untuk Fasilkom UI, alangkah baiknya apabila pihak Fasilkom dapat lebih fleksibel dengan pengumpulan dokumen atau pengumuman dari pihak perusahaan MKM, karena proses administrasi di awal masih mungkin berganti secara tentatif, baik dari Kemendikbud maupun dari pihak perusahaan MKM itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.